Ya, kita mulai. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pagi kelas pagi baru mulai presentasi ya. Mereka ada Kamisnya saya ada nggak masuk, ada rapat. Uh, Mereka baru yang kedua ya. Oh ya, baru yang lupa ya. Udah yang kedua ya. Oh ya, mereka ketinggalan satu lah. Ya, tapi mereka malah minta tambahan waktu untuk presentasi. Nanti saya kalau pagi kayaknya agak inilah waktunya agak longgar gitu ya. Tapi kalau malam mungkin optional saja ya. Jadi kalau yang mau presentasi by YouTube direcord silahkan. Tapi kalau ada yang mau sekarang juga silahkan. Untuk materi hari ini saya sudah up ke apa namanya LMS. Jadi Anda bisa lihat di situ. Sebenarnya itu saya ambil dari ebook chapter 5 ya. Tapi baru setengahnya lah, baru setengah dari chapter 5 ya, karena saya tetap akan memberikan apa namanya teori ya, karena nanti kalau kalau kita lihat jadwal kita punya jatah selama 12 pertemuan ya. Oke, jadi sekarang kita baru masuk ke pertemuan ke-7 ya. Oke, jadi kalau kita lihat timelinenya, kita sudah sampai pada pertemuan 6. Ya, pertemuan 6 kita sudah selesai. Kita masih punya 7, 8, 9, 10. Oh, masih banyak ya. 11, 12 ya. Kita ada satu pertemuan yang merah ya, 17-an. Oke, jadi di antara dua sini ya atau tiga sini saya akan ada kuis ya. Ada kuis. Nah, kuis ini saya ambil dari soal-soal sertifikasi COVID-5 gitu ya. Jadi ini adalah biasanya pilihan ganda lah ya, multiple choice, kemudian berarti dia in English ya, pakai bahasa Inggris. Oke, nah di sini apa namanya pasti bicara tentang teori gitu ya, teori-teori mengenai COVID-5 ya. Jadi saya akan berikan referensi dari e-booknya. Jadi untuk hari ini semisal banyak yang presentasi dan tidak selesai waktunya untuk materi, maka saya wajibkan Anda untuk membaca ya, membaca apa sih PPT yang saya ambil dari chapter 5 ini. Tapi di situ sudah saya translate-kan ya, walaupun Anda bisa translate juga pakai Google Translate langsung per website-nya di sini. Bisa Anda lihat ya. It's about the chapter 5, the seven enabler of COVID-5 ya. Jadi di situ ada pembahasan, saya breakdown ya paragraf per paragraf, kemudian saya sudah includekan versi bahasa Indonesianya. Oke, jadi memang kalau belajar sih enaknya ada yang menyampaikan gitu ya. Tapi hari ini saya kasih kesempatan buat yang belum presentasi, silahkan. Kemudian kalau tidak ada waktu lagi, Anda baca dulu materi yang saya sampaikan, baru nanti. Asumsi saya kelas ini nggak terlalu banyak, jadi kayaknya bisa selesai malam ini ya, sepertinya tinggal beberapa saja gitu. Oke, mungkin itu pengantarnya. Ya, nanti kalau masalah siapa lebih lebih dulu kayaknya nggak ada masalah. Karena oke, coba kita lihat ya. Ya, coba. Ya, coba kita lihat di chat siapa saja yang
Oke. Tadi Mbak Erika ya, Mbak Erika mau presentasi. Mas Dimas juga oke, Mas Mulki tadi record YouTube saja. Siapa lagi selain kedua orang ini yang mau presentasi? Ya, Amelia. Oke, good. Ya, oke. Jadi Mbak Erika ada Mbak Erika? Iya Pak, ada Pak. Mbak Erika pakai HP apa pakai laptop? Pakai HP Pak. Pakai HP. Oke. Oh, sudah upload ininya? Sudah Pak. Sudah. Oke, jadi Di seperti email sama di itu ya Pak. Di di LMS. email. Ya. Seperti kemarin aja ya. Jadi nanti ada pengantarnya dulu. Mbak Erika sampaikan 1 menit, kemudian nanti switch ke apa namanya? Ke poin-poin. eh, bikin PowerPoint. Enggak maksudnya poin-poin yang 3 poin itu Pak. Ya nanti saya yang apa namanya presentnya gitu. Iya. Ya, oke. Saya tak cari dulu. Erika. CA Erika Dwi Nurjayanti. Oke, ini sudah ada. Ya, Erika Dwi Nurjayanti ya. Evaluasi Iya IT Pak. kemudian menggunakan framework COVID-5. Kalau jurnalnya? Iya itu jurnalnya ada di email Pak. Ya betul, betul. Pasti ya. Ya, kita lihat Gmailnya. Ya, Erika. Erika pakai K apa pakai C? Pakai K Pak. Pakai K. Erika. Berarti anak pertama ini ya. Enggak, anak kedua. Oh, salah. Erika Dwi. Oke, siap. Iya. Ya, udah saya bukakan. Oke. Ya. Ya, silakan Mbak Erika dimulai. You have to open your Belum camera ya. belum keluar Pak itunya, presentasinya. Mbak Erika ini dulu, tampil dulu pakai wajah. Kayak gitu. Silakan dibuka dulu. You have to present yourself first. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Erika Dwi. Ingin mempresentasikan jurnal yang berjudul Evaluasi IT Governance menggunakan framework COVID-5 dengan Ya, studi kasus PT XYZ. Lalu sumber jurnalnya itu dari Stimik, Amikom, Purwokerto. ada nggak? Ada Pak. Ya, Dengan penulis jurnal yaitu ada Lucy Dwi Oktaviana, Prayoga Pribadi, dan Meli Sabrinawati. Tahun terbitnya itu ada di Februari 2019. Langsung aja ke 3 poin tersebut. Identifikasi, ya ada nih. iya Pak. Identifikasi enterprise goals. Langsung aja ya, di sini ada beberapa tahapan untuk dapat mengidentifikasi enterprise goal, yaitu pertama mengidentifikasi masalah objek, kedua pengumpulan data, ketiga analisis stakeholder need, kemudian skenario mapping, lalu pengolahan data dan
laporan penilaian. Langsung enterprise goals visinya menjadi distributor pelumas dan rem yang handal yang memberikan kepuasan baik dari segala harga, kualitas, serta ketepatan waktu dalam pengiriman. Enterprise goals-nya optimization of business process functionality. Poin kedua itu identifikasi IT goals-nya. Yang pertama itu keselarasan TI dan strategis bisnis. Yang kedua, pengiriman layanan TI sejalan dengan bisnis persyaratan. Yang ketiga, penggunaan aplikasi, informasi, dan solusi teknologi. Lalu yang keempat, kunci utama kelincahan TI. Yang kelima, memberdayakan dan dukungan proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi ke dalam proses bisnis. Lalu ketiga, identifikasi domain dan proses yang dibahas. Penelitian ini menggunakan framework COBIT-5 dan menghasilkan domain teridentifikasi yaitu ada EDM 02, AP004, APO09, DSS01, MEA01. Berikut prosesnya. Proses EDM 02 itu ensure benefit delivery. Lalu yang kedua, proses APO04 itu manage innovation. Yang ketiga itu proses APO09 manage service agreement. Yang keempat, proses DSS01 itu manage operation. Yang kelima, proses MEA01 monitor, evaluate, dan akses performance and conformance. Jadi kesimpulannya, tujuannya itu untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT-5, maka ditemukan hasil perhitungan capability level 3, yaitu dikelola, dijalankan, diimplementasikan dalam cara yang teratur. Terima kasih. PT XYZ di mana, Mbak Erika? Di sini masih di Purwokerto ya Pak ya. Purwokerto ya. Cuman nggak ada PT XYZ deh. Kayaknya ganti nama Pak. Ganti nama ya karena tidak ingin diketahui ya. Iya. Nah, berarti kalau ngambil skripsi seperti itu apa boleh ya? Boleh kayaknya Pak ya. Boleh ya, ada contohnya ya. Iya. Jadi biasanya perusahaan nggak mau datanya diketahui publik gitu ya. Ya udah, Iya Pak. kita hidden kan ya. PT XYZ ya. Nanti jangan PT XYZ ya, PT ABC gitu ya. Iya. Karena susah ya. Kadang-kadang sulit perusahaan yang rela mau datanya diambil sama mahasiswa gitu ya. Ada Iya, juga Pak. mahasiswa yang sembunyi-sembunyi gitu ya ngambilnya gitu, nggak bilang-bilang. Gitu. Ada juga kayak gitu. Ya, oke. Makasih Mbak Erika. Silakan di closing. Iya, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah 23 ya yang masuk ya. Ya, oke. Ya, next siapa next? Yang Saya, mau? Pak. Siapa nih? Ya, Pak. Kita switch ke cowok dulu lah. Silakan Mas Dimas. Iya, Pak. Mas Dimas pakai HP, pakai laptop? Saya pakai HP, Pak. Dimas Prasetyo. Udah kirim ke ya Mbak Firda. Nanti inline ngantri dulu. Udah kirim, Pak. Dimas itu yang mana ya? Kok saya tidak ada. Mas Dimas itu yang kerja di BCA bukan? Bukan, Pak.
Oh, Saya bukan. di SRKI. Ya, oke. Jurnalnya ada di mana? Ada dikirim ke email saya? Saya kirim ke email Pak, udah Pak, Udah ya. 2 kali. Oke. Ini Dimas yang mana nih? Dimas yang Prasetyo ya? Iya Pak, yang DMS. Ya. Enggak, maksudnya nama Dimasnya. Nama Dimas banyak sekali. Ya. Ini tulisan Mas Dimas ini? Iya Tulisannya Pak. bagus. Oke, saya tak cari. Oh, yang ini orangnya. Sebentar, tak cari. Dimas. Dimas. Oke, ini ketemu ini. Dimas Prasetyo 28 ya. Oke. Ya, udah ketemu. Ya, silahkan dimulai Mas Dimas. Tapi belum muncul itu Pak. Mas Dimasnya ini dulu, pembukaan dulu, ngomong dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Dimas Prasetyo. Saya akan mempresentasikan tugas analisa audit sistem informasi jasa pengiriman di PT SRKI. Ya, bentar. Udah belum? Sudah belum? Udah Pak. Ya. Ya, disampaikan ininya, identifikasi ID dari jurnalnya. Oke Pak. Ya, di sini saya mengambil contoh audit sistem informasi pengiriman barang pada PT Jati Express Lampung menggunakan COVID 5 jurusan Manajemen Informatika Amik Dian Cipta Cendikian Bandar Lampung. Di sini mengusung kasus yaitu pengiriman barang Pak di PT Jati Express cabang Ya, Lampung. Jadi saya ngambilnya diganti SRKI Pak. gimana? Dirubah apa gimana? Tahap pertama yaitu perencanaan. Pada penelitian ini, tahap perencanaan penelitian dilakukan memperoleh proses domain MEAN 01 COVID-5 yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dan sebagai ruang lingkup tahapan ini dilakukan dengan studi perpustakaan dan studi kasus. Nah, tahap kedua yaitu pengambilan data dan pengelolaan data. Tahap selanjutnya adalah pengambilan dan pengelolaan data. Pada tahap ini, form questionnaire yang telah disusun berdasarkan standar model COVID-5 didistribusikan kepada stafnya masing-masing. Tahap ketiga, analisa dan pelaporan penilaian. Tahap pelaporan penilaian merupakan tahap-tahap penulisan dari temuan-temuan evaluasi dari semua masalah yang untuk dikerjakan di kondisi manajemen staff engineering. Tahap keempat, rekomendasi dan saran. Tabelnya, contoh tabelnya itu tabel metrik internal faktor analisa tabel 1 IFAS. Terdiri dari isinya poin 1 yaitu sistem terkomputerisasi dan terintegrasi dengan pusat yaitu bobot poinnya 0,11 ratingnya 4 nilainya 004. 2 sistem mempermudah pekerjaan setiap pengawasan poinnya bobot poinnya 0,11 ratingnya 4 nilainya 0,44. Poin 3 SDM pengalaman yaitu bobot poinnya 0,08 ratingnya 3 nilainya 0,25. 4 keamanan data terjaga 0,08 ratingnya 3 nilainya 0,23. 5 efisiensi dan efektivitas bobot poinnya 0,11 dan ratingnya 4 nilainya 0,044. 6 mempermudah pengecekan atau trade antar kantor. Bobot poinnya 0,11 ratingnya 4 nilainya 0,44. Subtotalnya 0,60. Dan faktor-faktor internalnya kelemahannya ada sistem informasinya belum lengkap yaitu 0,08 ratingnya 3 nilainya 0,25. 2
tidak adanya melayani customer sehingga customer harus menghubungi customer service untuk melakukan pengecekan. Boardpoint-nya 0,09, ratingnya 3, nilainya 0,27. Dan selanjutnya dari hasil analisa tabel 1, IFAS faktor strength mempunyai total nilai sektor 2,44, sedangkan untuk faktor weakness mempunyai nilai skor 1,20. Jumlah untuk faktor internal perusahaan sebesar 3,44. Angka ini berada pada posisi di atas 2,5 yang berarti internal sistem informasi cukup baik. Tabel matriks eksternal faktor analisa. Faktor eksternal peluang opportunity bobot poinnya yang pertama itu menambahkan sistem referensi sistem pengiriman barang dari tempat lain. Bobot poinnya 0,18. Ini SWOT ya, ini lagi melakukan SWOT ya Mas? Iya Pak, saya pakai Oh, phone sih Pak, saya pakai from. iya Kayak bagus sih. Lanjut. ratingnya 4, 0,1. B, dukungan pimpinan akan penggunaan 0,15, ratingnya 4, skor 0,62, sistem informasinya tinggi. C, menjadikan perusahaan kami sebagai pilihan customer dalam jasa pengiriman. Bobot pena 0,14, ratingnya 3, skor 0,43. D, meningkatkan pelayanan customer service. Bobot pena 0,13, ratingnya 3, skor 0,32. Totalnya 0,61. Hasilnya selanjutnya dapat ditujukan dari keseluruhan faktor masing-masing dapat dirinci. Strength-nya 2,24, weakness-nya 1,20, opportunity-nya 2,15 dan rate-nya 1,18. Maka diketahui nilai strength di atas nilai weakness yaitu selisih kurang lebih 1,04 dan selisih nilai opportunity-nya dan trade yaitu sebesar kurang lebih 0,89. Dari hasil identifikasi faktor tersebut cukup baik di perusahaan ini. Ini tabel dari hasil kuesioner 2. Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut dapat diketahui bahwa 58,38% responden memberikan jawaban A atas pernyataan yang diorientasikan pada masa saat ini as is, sedangkan 61,11% responden menjawab C untuk pernyataan yang berorientasi pada masa depan atau to be. Kesimpulannya yaitu berdasarkan dari hasil penelitian pada data sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Audit sistem informasi pengiriman barang diketahui PT SDKI akan menggunakan framework Kobit 5 pada domain MEA 01 untuk menilai tingkat kerja staf TI sehingga menghasilkan rekomendasi usulan tindakan perbaikan dan indikator target kinerja. B, hasil dari analisa SWOT dari keseluruhan faktor masing-masing dapat terperinci hanya 2,24, weakness-nya 1,20, opportunity-nya 2,15 dan trade-nya 1,18. Maka data keseluruhan dapat diketahui dan diperbaiki oleh GAP domain dengan konsultatif dan berikut mendorong diadakannya training yang dapat menunjukkan pihak manajemen mengontrol evaluasi dan nilai kerja para karyawan. Dua, memenuhi kebutuhan manajemen aplikasi perlindungan informasi yang efektif dan terdokumentasi dengan baik. Tiga, membuat prosedur dan standarisasi yang jelas dalam mengelola monitoring dan evaluasi kualitas kerja staf IT. Pengelolaan perencanaan sumber daya manusia IT yang harus terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik. Ya, keringetan Mas.
Mas Dimas ya. Mas Dimas sip apa malam? Sip, Pak. Sip ya, Dimas sip. Dimas. Mas Dimas kalau kalau Amik itu D3 apa S1 kalau Amik? Amik itu S1 sih, Pak. Hmm, apa bedanya Amik sama STIMIK? Apa bedanya Amik, STIMIK, institut, universitas? Kalau Amik apa Amik? Apa Amik itu singkatan dari Akademisi apa? kayaknya, Pak. Ah, akademisi maksud semua akademisi. Kalau Amik itu D3 ya. Oh, Amik D3 ya, Pak. Udah pernah tahu belum Amik itu D3? Pernah dengar sih, Pak. Belum pernah tahu sih, Pak. Ya, nanti, ya jadi kalau nanti apa namanya? Ada skripsi, bentar, bentar ya. Gimana tadi? Wah, videonya putus ya. Hmm, videonya coba.
Ya, halo, halo, kedengeran? Kedengeran, Pak. Ya, ah, mana dia tadi ya? Nggak bisa ini. Ya, kita lanjut. Tadi catatan buat siapa namanya, Mas Dimas ya. Jadi kalau level kita S1, nah, maka referensi jurnalnya juga minimal S1 juga gitu ya. Kalau AMIK itu levelnya D3 ya. Kita bisa ambil referensi S1 atau S2 ya. Nah, tapi buat sekarang nggak apa-apa lah ya, buat pembelajaran aja. Nanti cari-carinya jangan yang AMIK ya, Mas Dimas ya, nanti ya. Baik, Pak. Ya, oke. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, habis Mas Dimas, kita ke Amelia Putri. Ada Amelia Putri. Iya Pak, saya Ya, pakai apa presentasinya? pakai HP Pak. Pakai HP Amelia Putri. Bukannya udah Amelia Putri ini? Kemarin belum Pak, soalnya waktu ngirim email jurnalnya itu salah. Jadi ngirim 2 kali. Oke. Ya, oke. Jurnalnya di Email. email ya. Bentar, saya cari dulu. Amelia namanya, Iya, Amelia Putri. Oke, unsur ya. Dari unsur apa bukan? Mbak Amelia yang dari unsur bukan? Jurnalnya? iya. Gimana, udah siap belum? Udah Pak. Ya, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Putri Arisanti. Saya akan menjelaskan tugas jurnal dari yang berjudul Audit Sistem Informasi Framework PT AV Teknologi Informasi. Media Jurnal Informatika Program Studi Teknik Informatika unsur Oktober 2015 ditulis oleh Setiawan Sulaiman. Enterprise Goal PT AF adalah salah satu perusahaan yang menerapkan sistem informasi untuk kelancaran operasional dan tujuan strategis dalam mencapai keberhasilan visi misi perusahaan. Karena PT AF ini mempunyai banyak divisi dan kantor cabang serta kantor wilayah juga kantor pusat di mana semua saling berhubungan dan membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu semua harus berintegrasi secara baik. Berdasarkan di sini ada data nasabah PT AF per tahun. Tahun 2011 sebanyak 29 nasabah, tahun 2012 sebanyak 39 nasabah, tahun 2013 sebanyak 80 nasabah, tahun 2014 sebanyak 70 nasabah, tahun 2015 sebanyak 30 nasabah. Berdasarkan data di atas, untuk mengaudit sistem informasi yang berjalan sangatlah penting. Adapun kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kerangka kerja COVID-5 dengan domain DSS, Deliver Service and Support. IT Goal 1. Memberikan penilaian atau evaluasi penerapan data-data kelola teknologi informasi yang berjalan guna mengetahui sejauh mana tingkat kapabilitas dan
pemanfaatan tata kelola teknologi informasi secara efektif dan efisien pada PT AF. 2. Memberikan saran pada manajemen pada tindakan Ya, lanjutnya mana? lanjutnya ke metode penelitian Itu yang terputus digunakan. ya? Oke, Iya, terputus. Coba lihat di jurnalnya. sebentar Pak. Tindakan. Dan korektif. Cukup sampai nomor 2 sih Pak. Oh, korektif. Iya. Tindakan korektif. Oke, terus? Lanjut yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kerangka COVID-5 dengan domain DSS, Deliver Service and Support. Dengan subdomain DSS 01.01 mengelola prosedur operasional, DSS 02.03 memverifikasi, menyetujui, dan memenuhi layanan. DSS 02.07 melacak status dan menghasilkan laporan. DSS 04 dan 07 mengelola pengaturan backup. DSS 05.06 mengelola dokumen sensitif dan perangkat output. DSS 06 dan 06.03 mengelola peran, tanggung jawab, hak akses, dan tingkat kewenangan. Domain ini menitikberatkan pada bagaimana teknologi informasi ditransfer dengan maksimal pada sebuah organisasi dan dengan disertai oleh dukungan untuk implementasi dan integrasi ke teknologi informasi yang efektif dan efisien dalam sebuah proses teknologi informasi dalam domain DSS Deliver Service and Support. DSS 01 Manage Operation, DSS 02 Manage Service Request and Incident, DSS 04 Manage Problems, DSS 04 Manage Communicati, DSS 05 Manage Security Service, DSS 06 Manage Business Process Controls. Sekian yang saya jelaskan. Jadi kesimpulannya apa, Mbak Amelia? Kesimpulannya sebentar Pak. Kesimpulan berdasarkan proses analisis dan penilaian tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi pada domain DSS, proses DSS 01.01 mengelola prosedur operasional, DSS 02.03 verifikasi, menyetujui, dan memenuhi layanan, DSS 02.07 melayak status dan menghasilkan laporan, DSS 04.07 mengelola pengaturan backup, DSS 05.06 mengelola dokumen sensitif dan perangkat output, DSS 03 mengelola peran tanggung jawab, hak akses, dan disimpulkan dalam mendukung kinerja sistem PTAF telah mengimplementasikan prosedur operasi teknologi informasi dengan memberikan support dan training. Hasil dari rekapitulasi tingkat model capability bahwa skala nilai penelitian untuk pengelolaan teknologi informasi di PT AF secara keseluruhan sudah baik dan terstruktur, yaitu skala 5, optimizing dengan nilai 5,0 yang artinya pada PT AF sudah dapat mengimplementasikan teknologi informasi dengan tujuan TI. 3. Tingkat model capability PT AF mempunyai nilai skala 5 dapat dipetakan dengan peringkat atribut proses selaras dengan level kapabilitas dengan rank nilai 50% sampai 85% dengan peringkat largely achieved, di mana pada peringkat ini sudah ada bukti dan sistematis pencapaian signifikan serta atribut sudah terdefinisi dengan baik sesuai SOP dan proses penilaian pada skala 5 optimizing ini bisa ditempuh dengan hasil LF larger auto fully. Hasil penilaian sudah mencapai target level yang diharapkan, bahkan sudah melebihi level yang ditargetkan, yaitu optimizing. Dalam pengelolaan teknologi informasi PT AF sudah melakukan terus-menerus agar tata kelola teknologi informasi yang berjalan semakin efektif, efisien, dan tepat waktu, serta dapat mempertahankan nilai hasil tingkat model capability. Udah ya, semua ya? Iya, Pak. Iya. Oke. Mbak Amelia ya?
Oke, cukup. Silakan di closing. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Amelia Putri ya. Halo, halo, halo. Mbak Firda, siap Mbak Firda? Iya, Pak. Ya, pakai apa? Laptop apa HP? Pakai laptop. Oke, laptop. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Amelia dari kelas KJSM CA. Saya ingin mempresentasikan jurnal yang berjudul Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID-5 di BPM PTSP Bon Bolango. Sumber jurnalnya dari Badan Penanggulangan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Universitas Gadjah Mada. Penulisnya Maskur Nison Adolong dan Rusli Mokodongan. Tahun terbitnya 2017. Langsung aja ke 3 poin pentingnya. Yang pertama, identifikasi enterprise goal, yaitu optimasi fungsi proses bisnis, optimasi biaya proses bisnis, mengelola program perubahan bisnis, produktivitas operasional dan staf, kepatuhan terhadap kebijakan internal, budaya layanan yang berorientasi pada pelanggan, kelangsungan, dan ketersediaan layanan bisnis, respon terhadap perubahan lingkungan bisnis, lalu transparansi keuangan, dan nilai pemangku kepentingan dari investasi bisnis. Lalu poin keduanya, identifikasi IT goal. Ada 4 sumber, ada dari keuangan, pelanggan, internal, dan belajar dan bertumbuh. Dalam keuangan yang pertama, penyelarasan strategi TI dan bisnis. Yang kedua, kepatuhan TI dan dukungan untuk kepatuhan bisnis dengan hukum dan peraturan eksternal. Yang ketiga, komitmen manajemen eksekutif untuk pengambilan keputusan terkait TI. Yang keempat, mengelola risiko bisnis terkait TI. Yang kelima, menyadari keuntungan dari investasi memungkinkan TI dan portofolio layanan. Yang keenam, transparansi biaya TI, keuntungan dan resiko. Udah. Lanjut. Jangan dibaca semua. Iya, Pak. Lalu langsung aja ke domain dan proses yang dibahas. Sini ada proses COVID-5. Yang pertama IDM 04 memastikan optimasi sumber daya. Lalu APO 01 mengelola kerangka kerja manajemen TI. Yang ketiga APO 03 mengelola arsitektur perusahaan. Lalu APO 04 mengelola inovasi. Lalu APO 07 mengelola sumber daya manusia. Lalu BAI 04 mengelola ketersediaan dan kapasitas. Lalu BAI 09 mengelola aset. Lalu BAI 10 mengelola konfigurasi. Lalu DSS 01 mengelola operasi, DSS 03 mengelola masalah, dan MEA 01 memantau, melakukan evaluasi, dan menilai kinerja dan kesesuaian. Sudah, Pak. Ya,
Oke, ini orang ke-7 kayaknya atau ke-8 yang angkat jurnal ini ya. Tapi nggak Ya. apa-apa. Apa kesimpulannya Mbak Firda? Menurut saya, BPMPTSP menggunakan framework COBI 5 untuk memberikan pelayanan sederhana, mudah, jelas, efisien, cepat, dan tepat waktu, serta meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada masyarakat, pelaku usaha, atau investor. Ya, Mbak Firda ini KJSM ya, Indeks Januari ya, 2020 ya. Ya, oke, cukup. Silakan di closing. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Next siapa? Habis Mbak Firda, tadi Mbak Nurul Aini kayaknya angkat tangan terus ya. Ada Mbak Nurul Aini? Maaf Pak, kepencet. Nurul Aini sudah presentasi? Sudah Pak. Oke. Ada yang belum? Masih Indah Wahyu Oktora? Saya upload YouTube Pak. Oke, upload YouTube. Sudah upload di LMS linknya? Belum Hairunisa Pak. ya belum. Ya nanti upload di LMS ya linknya. Ya Ya Pak. silakan Mbak Hairunisa. Udah siap belum Mbak Hairunisa? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herunisa dari KJSM ingin mempresentasikan jurnal tentang implementasi tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 di BMPTSP Bone Blongo yang ditulis oleh Maskur Nixon Adolong Rusli Mokodongan dari Universitas Gadjah Mada. Diterbitkan pada 15 Desember 2017. Taunya dari Gajah Mada dari mana? Mbak Nisa. Ada di Google ya Pak. Di Google di mana? Biasanya ada. Ini Saya dari tadi nyari UGM-nya dari mana gitu. yang pertama itu tujuan organisasi dari Enterprise Goals. Pertama, optimasi fungsi proses bisnis. Kedua, optimasi biaya proses bisnis. Ketiga, mengelola program perubahan bisnis. Produktivitas operasional dan staf. Kepatuhan terhadap kebijakan internal. Budaya layanan yang berorientasi pada pelanggan. Kelangsungan dan ketersediaan layanan bisnis. Respon terhadap perubahan lingkungan bisnis. Transparansi keuangan. Yang terakhir, nilai pemangku kepentingan dari investasi bisnis. Dalam penelitian ini hanya menggunakan satu IT-related goals yang berada pada dimensi proses bisnis internal, yakni optimasi aset TI, sumber daya, dan kemampuan. Salah satu alasan yang mendasari dari penentuan IT-related goals dalam penelitian ini disebabkan oleh karena perlunya dilakukan optimasi terhadap aset-aset TI dan sumber daya dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas penerapan TI untuk membantu mewujudkan nilai investasi TI di lingkungan BPMPTSP Kabupaten Bone Blongo. Setelah ditemukan TI, maka selanjutnya akan dilakukan pemetaan antara tujuan TI dengan proses TI dalam COVID-5 pada pemetaan ini. Yang pertama, IDM 04 memastikan optimasi sumber daya. APO 01 mengelola kerangka kerja manajemen TI. APO 03 mengelola arsitektur perusahaan. APO 04 mengelola inovasi. APO 07 mengelola sumber daya manusia. BAI 04 mengelola ketersediaan dan kapasitas. BAI 09 mengelola aset.
BAI 10 mengelola konfigurasi, DSS 01 mengelola operasi, DSS 03 mengelola masalah, MEA 01 memantau, melakukan evaluasi dan kinerja kesesuaian. Proses COVID, pemetaan IT related goal yakni optimasi aset TI dan sumber daya kapabilitas. Prosesnya IDMA, keterangannya memastikan sumber daya, SDM, teknologi, dan proses terkait TI memadai untuk mendukung tujuan organisasi dan optimasi biaya. APO 01 mengatur framework manajemen TI, menjaga tata kelola TI, mekanisme, dan otoritas dalam mengelola TI agar sejalan dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Ya, Mbak Nisa, nggak usah dibaca semua, tapi ya jurnalnya emang bagus ya, lengkap gitu. Mbak Nisa tuh yang mana ya? Saya lupa. Ini wajahnya cuma separuh doang kelihatan. Mbak Nisa ini Intek apa bukan? Bukan ya kalau nggak salah ya. Bukan, Pak. Bukan. Apa? KJS. Yang pasti CA ya. Iya. Saya kok tidak ada ingatan tentang Mbak Nisa. Dulu pernah sama apa? Struktur data ya, Mas saya bukan? Pernah kayaknya. Pernah ya. Oke. Ya. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana Mbak Nisa? Ya. Enggak kemana-mana, Pak. Gimana presentasi, enak Pak enggak? Deg-degan ya? Ya sudah. Ya oke, siapa lagi yang belum? Mas Dimas sudah, Mbak Indah upload, Mbak Nurul sudah, Mbak Firda sudah, Amelia sudah, Erika sudah, Mas Mulki upload, Mbak Eli sudah, Mas Lanang sudah, Kristina sudah, yang tesis ya, Esa sudah, Esa yang tempat kerja ya, Devi kemarin, Anissa sudah, Anissa sama Esa ketukar. Esa sudah belum Esa? Esa sudah ya. Siapa lagi yang belum? Saya udah presentasi, Pak. Ya, saya ingat kok. Mas Fengki sudah belum? Ada Mas Faldi ya, ada. Saya sudah. Ya, yang. Saya sudah, Pak. Satu lagi siapa temannya Mas Fengki itu? Oh, Valdi apa ya? Ya, Faldi ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Iya, makanya nggak ada. Saya teleponin, Pak. Nggak diangkat-angkat, Pak. Ya, mungkin ketiduran. Malu kayaknya dia, Pak. Malu kayaknya. Kalau mahasiswa nggak usah malu-malu ya. Nanti rezim ini tidak akan berganti kalau mahasiswa malu-malu ya. Iya, makanya, Pak. Apa hubungannya sama rezim? Ya, oke. Ada lagi yang mau presentasi? Jam berapa sekarang? Kalau enggak, saya kasih materi sedikit lah sampai jam 8. Udah semua? Ada Mbak Yunika sudah, Mbak Yunika? Yunika kalau nggak salah sudah ya. Valinia sudah, Valinia? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, berarti yang hadir sekarang sudah presentasi semua ya. Berarti kalau yang tidak presentasi atau yang tidak upload YouTube, ya berarti konsekuensinya ya berarti tidak ada nilai gitu aja ya. Ya sederhana aja gitu. Nanti kita akan ada 2 lagi tugas besarnya ya. Yang pertama adalah kuis ya. Yang kedua adalah presentasi seperti ini tapi yang skupnya sampai pada penghitungan metrik ya, sampai asesmennya, sampai ada pencarian gate-nya, sampai rekomendasi. Kalau saya lihat beberapa sudah mendapatkan skripsi atau tesis yang lengkap, tapi juga saya lihat ada beberapa yang jurnal yang halamannya agak banyak ya, hampir 17 halaman, dan kayaknya sih cukup lah untuk dijadikan referensi untuk UAS-nya gitu ya.
Jadi sekali lagi di sini kita pada level memahami COVID-5 dengan melihat contoh-contoh yang ada di jurnal gitu ya. Levelnya pada level di situ. Kemudian nanti mungkin Anda akan kesulitan ketika soalnya bahasa Inggris ya. Nomor 1 baca konsep-konsep COVID-5 yang harus dipahami. Yang kedua itu dalam bahasa Inggris gitu ya. Ya, jadi nanti supaya nanti ketika Anda di tempat kerjaan, ketika nanti ngelamar misalnya ada referensi portofolio kalau Anda pernah belajar tentang COVID-5 dan ya bisa jadikan rujukan lah ya. Biasanya perusahaan juga lihat judul skripsi itu ya. Nah, pernah ada mahasiswa curhat ke saya, Pak, ini judul saya dilihat waktu melamar kerja gitu ya. Nah, menunjukkan bahwa Anda memahami tema atau domain yang sedang diangkat gitu ya. Ya, masih ada 20 menit saya akan bicara tentang teori di chapter 5-nya. Kalau Anda mau baca sendiri ya silahkan, tapi kita ikutin aja dari e-booknya. Mudah-mudahan mau ya, oke. Mudah-mudahan selesai lah 5 menit. Oke, bisa. Ya, oke, kita masuk di chapter 5 ya. Kalau Anda lihat di e-booknya, silakan. Kita masuk di chapter 5, the 7 enabler of COVID-5. Ya, jadi nanti materi kita, kuliah kita, seperti saya sampaikan di awal-awal, akan bahas buku ini ya, e-book ini sampai selesai lah. Ya, berarti sampai pada chapter 8 ya, sampai assessmentnya di sini. Kita sekarang berada di chapter 5 ya. We are talking about the 7 enabler of COVID-5. Ya, jadi biasanya kalau di sertifikasi orang akan melihat bagaimana pemahaman dari seseorang ya, dari hasil sertifikasinya lah ya, apakah dia paham atau tidak ya. Saya kalau di kampus ngurusin yang MTCNA ya, yang jaringan gitu ya. Tapi kalau Anda cari di tempat lain ya, yang swasta ya, itu banyaklah sertifikasi yang berbayar ya, seperti itu. Ya, jadi kita ikutin saja. Saya ambil dari chapter 5. We are talking about the 7 enablers of COVID-5 ya. Ini saya bagi menjadi mungkin jadi 4 ya. Oke, the 7 enabler of COVID-5 ya. The 7 COVID-5 enabler ya, were outlined in chapter 4 under principle 4, enabling a holistic approach. Ini pernah saya sampaikan tapi tidak terlalu detail ya, bicara tentang holistic approach ya. Kalau Anda masih ingat ada 5 prinsip ya di COVID-5, apa aja masih ingat atau enggak? Ya, salah satunya adalah prinsip kelimanya adalah enabling a holistic approach. Ya, di sini ada pengertian holistik. Ini adalah menyeluruh ya, pendekatan menyeluruh. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan holistic approach ya. Kalau dalam kesehatan dikenal pendekatan kesehatan secara holistik gitu ya. Jadi melihat kesehatan tidak hanya dalam satu sisi, tapi secara holistik, secara keseluruhan. Ketika kita melihat sesuatu juga harus holistik, tidak hanya satu sisi saja. Itu yang dimaksud dengan holistik. Tapi nanti di sini kita lihat apa yang dimaksud dengan holistik. This chapter discuss each of the 7 category of enabler in depth ya. Nanti kita bicara tentang enabler ya, yang membuat menjadi enable ya, in depth. Ini bahasa Inggrisnya ya. Anda silakan prefer yang mana, in English atau in bahasa. 7 enabler COVID diuraikan dalam bab 4 di bawah prinsip 4 ya. Bicara tentang mengaktifkan pendekatan holistik ya, di mana menjelaskan bahwa enabler perlu bekerja sama jika tata kelola ingin dicapai. Ya, oke.
Bab ini membahas dari 7 kategori enabler secara mendalam. Tapi di sini saya baru bahas satu enabler saja, karena sebelumnya ada teori-teori pengantarnya ya. Ya, saya bawa Anda kepada first of all, each enabler is expressed in terms of two concepts. Ya, jadi kalau kita bicara proof of concept gitu ya, atau kita baliklah, kalau kita bicara konsep ya, maka pasti nanti ada pasangannya namanya proof of concept gitu ya. Kalau kita bicara bagaimana di lapangannya, itu adalah proof of concept-nya gitu ya. Kalau kita bicara konsepnya, maka kita bicara teori-teori yang berkaitan dengan apapun domainnya gitu ya. Nah, di sini kita sedang bicara tentang COVID-5. Ini adalah sebuah standar yang sudah berevolusi, itu sudah berkembang. Ya, kemudian saya bawa Anda kepada istilah-istilah terminologi yang digunakan di COVID-5 gitu ya. Yang kita pelajari sekarang adalah konsepnya, yang sebagian sudah kita bahas itu sebenarnya adalah proof of concept-nya. Bagaimana COVID-5 diimplementasikan di lapangan ya. Jadi ketika bicara konsep, kita bicara teori, pasti juga ada proof of concept-nya. Kalau kita bicara algoritma, di situ ada konsepnya, ada metodenya, ada caranya. Kalau kita implementasikan dalam sebuah bahasa pemrograman codingan ya, itu adalah proof of concept-nya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara konsep, pasti pasangannya ada proof of concept-nya. Itu ya. Oke. Nah, di sini kita masuk kepada ketika bicara enabler, maka di situ dikenal ada dua konsep yang digunakan di enabler. Yang pertama adalah enabler dimension ya. Yang pertama adalah enabler dimension. Yang kedua adalah enabler performance management. Itu ya. Oke, yang pertama adalah enabler dimension. Yang kedua adalah enabler performance management. Kita lihat satu-satu apa yang dimaksud dengan ini artinya dimensi pemberdaya ya, enabler sama manajemen kinerja pemberdaya. Ya, kita selanjutnya membahas tentang the word dimension. Di sini ada istilah enabler dimension. The word dimension di sini istilah dimension ini digunakan di beberapa terminologi di COVID-5 ya. Ada process dimension, ada capability dimension, ada enabler dimension. Walaupun sekarang fokus kita pada enabler dimension gitu ya. Jadi kalau kita bicara dimension, itu ada process dimension, ada capability dimension, ada enabler dimension. Ya, di sini dimensi proses, dimensi kemampuan, sama dimensi pemberdaya. Apa sih yang dimaksud dengan dimension? Dimension is best understood as meaning aspect or set of element. Jadi kalau kita bicara dimensi itu sebenarnya mudahnya dipahami sebagai aspek ya. Aspek di sini ada S-nya. Aspek atau set ya, set itu himpunan dari elemen-elemen. Himpunan pasti banyak elemennya. Itu adalah dimensionnya ya. Itu yang maksud dengan dimension. Dimension itu adalah aspek, adalah kumpulan dari elemen. Kemudian tadi kita bilang ada proses dimension. Nah, ketika Anda presentasi tadi ada ya istilah-istilah tentang proses dimension, tentang proses lah ya. Proses dimension cover the aspect of every COVID-5 process ya. Bicara tentang semua aspek mengenai proses. Tadi kita bicara domain, kemudian subnya lagi proses gitu ya. In term of their name, nama dari prosesnya, their purpose, tujuan dari prosesnya, and their practice dan lain-lain gitu ya. Nanti di sini adalah sebenarnya ketika presentasi sudah dibahas itu ya. Dimensi paling baik dipahami sebagai makna aspek ya, atau kumpulan elemen. Kalau di sini ini sebenarnya paragraf yang berbeda ya.
Dimensi proses mencakup aspek dari setiap proses COVID-5 dalam hal nama proses, tujuan proses, dan bagaimana prakteknya, dan sebagainya. Kemudian saya lihat beberapa sudah mengangkat ini di presentasinya. Kita bicara tentang the capability dimension, ya, the capability dimension. Nanti kuisnya open book ya. Open book ya, open book. Jadi Anda boleh lihat-lihat Google, Anda boleh lihat-lihat buku. Ya, yang nggak boleh lihat-lihat jawaban punya orang ya. The capability dimension cover the aspect of the process assessment model needed for assessing the capability of every process in terms of capability level and process attribute used to assess each level. Nah, ini akan kita bahas di chapter terakhir ya, chapter 9. Apa sih artinya? Tadi kita bicara tentang the capability ya, capable, kemampuan. Ya, capability dimension, dimensi tentang kemampuan. Apa sih di situ artinya adalah mencakup tentang aspek model penilaian proses. Assessment itu pendampingan ya. Proses assessment model. Jadi beberapa atau setiap jurnal sudah membahas bagaimana proses assessment dari sebuah enterprise dilakukan gitu ya. Untuk mengukur tata kelola yang diterapkan atau mau diterapkan atau mengukur yang sudah berjalan. Gitu ya. Ini nanti ada cara mengukurnya. Nanti ada level-levelnya ya. Dalam 3 kemampuan 0 sampai 5 ya, dan atribut proses yang digunakan untuk menilai setiap tingkatan. Nanti kita bahas ini di bab 9 ya. Mudah-mudahan sampai sini supaya Anda bisa mengerjakan quiz. Kemudian enabler dimension. Nah, sekarang baru bicara tentang enabler dimension ya. Enabler dimension cover aspect of every enabler and this aspect are. Jadi kalau kita bicara dimensi enabler, maka dimensi enabler ini akan memiliki aspek ya. Aspeknya adalah stakeholder, yang kedua adalah goal, yang ketiga adalah life cycle, yang keempat adalah good practice. Itu ya, ini adalah kerangka konsep COVID-5. Seperti itu. Ya, jadi saya ulangi sedikit lagi. Tadi kita sedang bicara tentang the 7 enabler of COVID-5. Kita bicara 2 poin konsep dari enabler. Yang pertama adalah enabler dimension, yang kedua adalah enabler performance management. Ya, kemudian kita disampaikan ketika di COVID-5 dikenal ada process dimension, ada capability dimension, sama enabler dimension. Walaupun sebenarnya kita lagi bicara tentang enabler dimension ya. Kemudian tadi ada penjelasan apa itu dimension. Dimension adalah aspek ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa itu dimension, pilihan gandanya misalnya based on as many aspect of a set of element, itu pengertian dari apa, maka itu adalah pengertian dari dimension. Kemudian ada namanya dimension ini dipakai di beberapa tempat, terminologinya di process dimension, kemudian ada the capability dimension yang untuk mengukur sebuah enterprise, katakanlah seperti itu. Yang terakhir adalah bicara tentang enabler dimension. Nah, kalau enabler dimension itu ada beberapa aspek ya, meliputi beberapa aspek. Ada stakeholder, ada goal, ada life cycle, sama good practice. Ini lebih pada memahami apa namanya dan dihafal lah ya, memahami dan menghafalnya. Jadi kalau enabler dimension ada 4 poin: stakeholder, goal, life cycle, sama good practice. Ini bahasa Indonesianya. Pemangku kepentingan, sasaran, lingkaran kehidupan, latihan yang baik ya. Mungkin agak rumit. Oke, part 1 selesai ya. Ada 5 menit lagi. Yang kedua, mungkin sedikit di sini. Tapi kayaknya agak panjang ya. Kita lanjut aja hari Selasa ya. Ya, oke. Berarti untuk presentasi cukup ya. Yang belum berarti silahkan di upload YouTube-nya.
Ya, oke. Saya rasa untuk malam ini saya cukupkan sampai sini saja. Anda silakan baca-baca lagi PDF-nya atau langsung dari e-book-nya ya. Kenapa? Karena itu akan menjadi bagian dari kuisnya. Ya. Jadi baca-baca aja, kemudian dipahami. Beberapa sudah saya sampaikan, yang 5 prinsip yang ada di Covid 5 juga pasti keluar. Saya lihat juga lumayan agak susah juga soal-soalnya ya. Ada beberapa yang mungkin tidak saya sampaikan, tapi ada di isi dari konsep dari Covid 5. Jadi Anda harus baca-baca juga ya. Ya, oke, cukup. Saya akhiri. Ada pertanyaan tidak? Pak, berarti untuk yang link YouTube itu diupload di LMS atau gimana tuh, Pak? Masnya udah upload di YouTube? Belum sih, Pak. Baru tadi baca kalau saya harus upload YouTube gitu, Pak. Ya, upload di YouTube. Nanti linknya bukan videonya. Link YouTube-nya ditaruh di LMS. Kan saya udah kasih tuh ininya. Buat naruh. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Oke. Oke, sudah ya. Ada lagi mau bertanya? Cukup ya. Oke, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak materinya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Halo Mbak Rika.